Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi yang saya bawa. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu dipimpin satu orang. Siapa kayaknya? KKM, BKM? Jangan, di dalam hati aja. Di dalam hati. Sebelum berdoa, sebelum belajar, mari kita berdoa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Bapak Nainaldi Adiantono dari Cikutal, Sukaratu. Ada yang dari Sukaratu? Ada nggak ada? Itu Sukaratu belah mana? Belah mana teh? Oh iya. Kita absen dulu ya. Nanti yang dipanggil angkat kaki ya, angkat tangan aja. Adelia Putri, Adista Alfaridi, Adnan Abu Gofar, Ahmad, Aida, Alisa, Dimas, Pak Adrian, Hadrudin, Gisel, Heri Andoni, Ika Febriati, Jihan, Kafi, Tea, Maulana, Mega, Mesa, Muhammad Al-Fakir, Kafir, Laila, Nurpana, Rasma, Restu, Rizky, Saifik, Cindy, Siti, Fakratun, Siti Hoirunisa, Sri Ayu Tani, Yuliana Sukma, Wati, TB, bagus ya TB. Mana TB? Baiklah, hari ini kita belajar menggunakan metode problem based learning. Ada yang tahu? Tidak ada. Ada yang nggak tahu? Dengan materi pentingnya disiplin belajar. Ada disiplin nggak kalian? Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian tahu pengertian dari disiplin, faktor-faktor, jenis-jenisnya, serta upaya untuk bagaimana bisa kita disiplin. Kemudian kita kontrak dulu pembelajaran hari ini. Yang pertama kita bakal analisis video yang bakal nanti tampilkan. Lalu kita diskusikan di video itu kalian menemukan apa. Lalu kita membuat kelompok, bikin kelompok dan presentasi. Bisa ya? Dengar? Bisa. Terus yang keempat ada kuis. Nanti 3 besar ada hadiah. Keren lah pokoknya. Kita lakuin ini selama 40 menit. Untuk itu mohon dikondisikan ya. Mohon dibantu biar langsung lancar acaranya. Kalian sebelumnya tahu nggak apa itu disiplin? Apa disiplin? Gak tahu. Disiplin nggak tahu disiplin? Masa nggak tahu? Tahu disiplin?
tahu? Sama nggak tahu sih disiplin itu apa. Disiplin itu adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap diri sendiri atau tanggung jawab lah istilahnya. Intinya disiplin itu tanggung jawab. Nah, disiplin belajar itu beda lagi. Disiplin belajar itu lebih spesifik ke sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang menurut saya termasuk melakukan pekerjaan tertentu. Kita melakukan pekerjaan tertentu di belajar kan itu sebuah pekerjaan ya. Ada yang bilang kuliah itu pengangguran dengan gaya, jangan ya, jangan dipercaya kayak gitu. Kuliah itu kerja itu belajar, oke? Kemudian selanjutnya kita ada video, kalian simak video ini. Nanti kalian saya minta satu orang ya. Panik. Ditunjuk. Nanti kita simpulin bareng-bareng, oke? Kita kan itu aja, tenang. Simak ya. Nah, dari video tadi ada yang mau menyimpulkan nggak? Kesimpulan dari video tadi adalah yang pertama seorang yang berangkat ke sekolah terlambat, ditambah dia tidak mengerjakan tugas, tapi hal itu tidak membuat anak itu putus semangat, dia lulus dengan baik. Keren, bukan? Ya, tadi kesimpulan dari video tadi itu anaknya nggak disiplin dari awal, telat masuk, sekolah malas. Tapi dengan dia membangun disiplin dirinya sendiri, dia jadi bisa sukses di depannya gitu. Nggak ada kata telat untuk menuju kesuksesan. Paham? Nah, setelah penampilan video tadi, Bapak bakal bagiin kelompok. Ada berapa orang tadi? Semuanya ada berapa tadi? 26. Yang enggak 28 masuk semua. Jadi yang enggak masuk 26. Kita bagi 5 kelompok aja kali ya. Nah, ini RKPD, bubar kerja peserta didik. Nanti kalian isi berkelompok yang isinya dari sendiri-sendiri. Di sini ada pengertian disiplin belajar. Nah, nanti kalian arah pangahin. Yang pengertian disiplin itu kira-kira yang mana? Dan disiplin belajar itu kira-kira yang mana? Oke nggak? Terus di sini ada 3 soal. Kalian isi diskusikan sama teman-teman kalian ya.
mestinya? Ya. Sekarang Bapak minta kalian buat presentasi 2 kelompok aja. Siapa yang mau? Boleh, silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Pengertian disiplin belajar adalah sikap taat dan patuh. Nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan seperti yang menjadi tanggung jawabnya untuk beradaptasi, memperoleh pengembangan wawasan dan tingkah laku dari pengalaman buktinya. Apa manfaat dari memiliki sikap yang baik? Mendapatkan nilai bagus. Apa kalian sudah melakukan kebiasaan belajar dengan baik? Karena dengan disiplin saya biasanya mengambil belajar kuliah, sering mengetuk dan ketawa. Udah. Suaranya agak keras. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pengertian disiplin adalah sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap apa yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Pengertian disiplin belajar adalah sikap ketaatan terhadap nilai yang dipercaya dan melakukan pekerjaan sesuai menjadi tanggung jawabnya. Beradaptasi, memperoleh perubahan wawasan dan pengalaman dari pengalaman sebelumnya. Nah, kalian tadi kan udah presentasi ya. Ngerti kan ya? Gampang soalnya? Keren. Tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang Bapak bakal mulai sedikit materi yang kita bahas hari ini. Tolong perhatikan ya. Sedikit doang. Di sini ada faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Yang pertama ada faktor yang berasal dari luar siswa. Ada 2, yaitu faktor non sosial seperti tempat belajar yang teratur dan fasilitas yang memadai. Kalau fasilitas di sini jelek, jadi kalian kan malas buat belajar ya, ya enggak? Betul? Jadi fasilitas itu penting banget buat mendukung disiplin belajar. Kemudian ada faktor sosial, siswa yang tinggal di dalam lingkungan yang tertib, tentunya siswa tersebut akan menjadi tertib. Kalau lingkungan kalian tertib, enak, jadi kalian kan bisa
jadi belajarnya lebih disiplin lagi. Kemudian ada faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Ada dua. Yang pertama itu faktor fisiologis. Faktor ini berperan dalam menentukan disiplin belajar. Yang siswa yang tidak sakit cenderung lebih disiplin. Kalau kalian sakit-sakitan kan nggak mungkin mau belajar ya, ya nggak? Betul? Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses belajar yaitu minat, bakat, motivasi. Kalian kalau belajar itu punya minat, bakat, sama motivasi, dijamin deh kalian bakal nemuin disiplin belajar kalian itu kayak gimana. Berarti sampai sini? Kalian tanyain? Kemudian ada karakteristik disiplin belajar. Yang pertama ada konsistensi, seperti menetapkan waktu tertentu untuk belajar setiap hari. Disiplin belajar itu kalian harus punya konsistensi. Kayak hari ini kalian mau ngapain, menentukan jadwal tertentu biar kalian bisa belajar dengan senang. Kemudian ada tanggung jawab. Siswa yang belajar bertanggung jawab atas kemajuan akademiknya. Disiplin itu sebuah tanggung jawab ya. Tanggung jawab di sini itu kalian sebagai peserta didik, tanggung jawab kalian itu jelas belajar. Dan yang ketiga ada motivasi diri. Individu yang disiplin belajar memiliki motivasi internal yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Kalian harus punya motivasi di diri kalian. Kalian belajar ini untuk apa? Untuk siapa? Oke? Untuk siapa kalian belajar? Iya. Oh. Nah, di sini ada macam-macam disiplin belajar. Yang pertama disiplin peserta didik dalam masuk sekolah. Kalian masuk sekolah pada disiplin nggak? Kayak gimana contohnya? Datang tepat waktu, baju dimasukin, itu juga salah satu disiplin tentang masuk sekolah. Kemudian disiplin peserta didik dalam mengerjakan tugas. Kalian tugas dikerjain nggak? Ya, enggak. Terus yang ketiga disiplin peserta didik dalam menaati tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu kayak tadi, datang tepat waktu, aturan-aturan yang kayak baju, rambut di sini di itu nggak? Rambut ya? Iya. Semua pasti. Kemudian yang terakhir ada disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, dampak tidak disiplin belajar. Siapa yang nggak disiplin belajar? Jangan ya, jangan sampai. Yang pertama sulit meraih kesuksesan. Udah pasti jelas. Orang yang nggak belajar bakal sulit buat meraih kesuksesan. Tapi tidak semua seperti itu. Ada juga yang meraih kesuksesan dengan ya. Kemudian mendapat banyak masalah. Orang yang nggak disiplin belajar pasti ada aja masalah. Entah apalah, bolos lah, ya, rokok di belakang. Kemudian tertinggal dari orang lain. Orang lain udah sampai mana, kalian masih bikin dosa, kan aneh. Jangan ya. Kemudian hidup tidak teratur. Udah pasti orang yang nggak disiplin tuh hidupnya pasti nggak ada aturan. Mau di sekolah, di lingkungan rumahnya, pasti nggak punya aturan dalam dirinya karena tidak menetapkan disiplin. Nah, yang terakhir ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, ingat kembali prioritas utama kamu dalam belajar. Kalian harus punya prioritas utama dalam belajar itu. Apa prioritas utama kalian? Apa? Pintar. Harus pintar. Kemudian yang kedua, buat jadwal secara detail dan teliti. Kayak jadwal pelajaran itu hal yang simpel tapi sangat berpengaruh ke proses motivasi belajar, meningkatkan motivasi belajar. Kemudian beristirahat saat lelah dan perhatikan juga kesehatan diri. Belajar itu nggak usah terlalu apa ya, terlalu sampai capek.
yang harusnya masuk semua ke otak malah hilang semua karena kalian takut. Gak usah terlalu belajar. Yang penting kalian masuk ke otak. Kemudian tetap jaga fokus dan konsentrasi belajarmu dengan baik. Kalian yang namanya peserta didik gak usah mikirin apa-apa dulu. Fokus kalian itu belajar, gak usah cinta-cintaan dulu, oke? Cinta-cintaan boleh, cinta-cintaan boleh, tapi jangan terlalu terenakan cinta. Tangan. Nah, yang terakhir ada video lagi. Video ini nanti kalian simak ya. Nanti bakal ada kuis dari Bapak. Kuisnya itu nanti Bapak jelasin lagi setelah kalian nonton video, oke? Silakan disimak dulu aja. Tadi itu videonya ya, paham nggak? Paham. Pokoknya intinya sama yang Bapak jelaskan tadi. Sekarang kita lanjut ke apa? Kuis. Nah. Bapak jelasin dulu ya. Ini ada kata benar, salah. Nanti Bapak bacain soal yang berkaitan dengan disiplin belajar. Kalau menurut kalian pernyataan ini benar, kalian itu benar, ngerti nggak? Kalau pernyataan yang salah, kalian salah, Bu. Ya. Nah, nanti yang pernyataannya beda dengan ini, gugur, kertasnya langsung diambil. Jadi kita ngambil 3 besar. Oke? Ngerti kan? Ada yang bantu, minta bantu. Bantu. Sudah. Oke, perhatian semuanya. Kita mulai ya. Ya. Disiplin belajar adalah sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Benar apa salah? Dah, diam. Yang jawab salah ada? Itu benar. Oke, benar semua. Keren. Ketidakdisiplinan dapat menyebabkan seseorang mendapat banyak masalah. Benar atau salah? 1, 2, 3. Belajar secara tidak teratur mempengaruhi prestasi belajar. Benar atau salah? 1, 2, 3. Mana? Itu benar atau salah? Ya, betul. Disiplin tidak ada hubungannya dengan kemampuan
mandiri. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya salah. Nah, jawabannya salah. Tadi salah, benar. Hidup tidak teratur merupakan dampak dari ketidakdisiplinan belajar. 1, 2, 3. Ada 4 orang ya? Bisa 4 kan? 1, 2, 3, 4. Susan, prokrastinasi adalah hal yang harus dihindari dalam disiplin belajar. Benar atau salah? Jawabannya benar. Udah lagi semua keren. Depan, depan. Maju, 3 orang. Jangan dia, dia. Ayo maju, nggak mau dapat hadiah mas. Ih, keren banget semua. Teman. Sudah bertahan ya dari berapa siswa? 26. Kalian berhak dapat hadiah. Super Queen yang mahal-mahal. Kalau berkali. Bapak minta kesimpulan pesan dan pesannya. Silakan kesimpulan dulu. Ya, keren. Tangan. Pesan dan pesannya. Pesannya. Silakan. Ya, tepuk tangan. Ini pesannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kalian semua. Kelas ini hebat lah pokoknya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, tindak lanjutnya kita bakal ketemu lagi dengan materi-materi yang berbeda dan semoga kalian senang lah sama Bapak. Oke? Sebelum Bapak tutup kelas hari ini, silakan pimpin doa untuk selesai pembelajaran. Baik, cukup sekian dari Bapak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.